Hai. Hai. Di video kali ini kita membahas sesuatu yang kelupaan. Ketinggalan. Harusnya ini ada di awal-awal ya episodenya Lompatan Hidup ya. Perasaan ini kan satu hal yang sangat esensial ya di human design. Jadi kita mikirnya masa sih belum? Iya, ternyata begitu kita scroll, loh belum. Emang belum ya? Atau mungkin sebetulnya udah? Tapi memang nggak ada sih ya. Oke, kita akan bahas secara spesifik tentang inner authority. Ya. Nah, di episode ini dan beberapa episode ke depan kita akan spesifik membahas inner authority. Ya. Sekarang kita bahas dulu apa itu inner authority. Apa Bu, inner authority itu? Oke. Inner authority singkatnya adalah otoritas di dalam diri kita yang bisa kita percaya untuk pengambilan keputusan yang tepat, pilihan yang selaras, pokoknya yang pas-pas sesuai dengan diri kita. Ya? Dan inner authority ini sifatnya personal ya, karena kan terinstalnya di diri kita untuk kepentingan diri kita, perjalanan kita sesuai kebutuhan kita dan sesuai rancangan diri. Jadi hasil inner authority, pilihan, keputusan itu bisa jadi berbeda gitu kan, antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian antara inner authority kita dengan pendapat kebanyakan di luar itu bisa sama tapi bisa juga berbeda gitu ya. Oke, nah lalu ada berapa jenis sih inner authority di human design? Sebetulnya ada emosional, kemudian sakral, splenic, kemudian ada G-self ya, ego, dan yang terakhir ada non. Oke, berarti ada 6 ya? Ada 6. Oke, di episode kali ini kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu inner authority, emotional authority, gitu ya. Nah, apa itu emotional authority? Jadi ini kita akan bahas dari yang populasinya paling banyak. Oke. Ya. Berarti emotional mundur authority gitu ya. Iya. Yang pertama itu paling banyak adalah emotional authority. Jadi emotional authority ini sebetulnya otoritasnya ada pada kejernihan emosi. Itu kata kuncinya ya untuk orang-orang dengan emotional authority itu yang penting adalah clarity, jernih. Pada saat emosinya jernih, stabil, tenang, itu relatif keputusan-keputusan yang diambil akan tepat. Oke. Nah, berarti kan karena kata kuncinya adalah kejernihan, maka PR-nya adalah bagaimana menyadari dan mengamati supaya bisa tahu kapan jernih, kapan belum gitu ya. Nah, jadi yang selanjutnya sebetulnya untuk para emotional authority kan orang-orang dengan emotional authority itu pasti solar plexusnya define, centernya ya, jadi pasti nyala gitu. Sedangkan center solar plexus ini adalah center yang berhubungan soal emosi. Jadi menariknya kata kuncinya harus jernih secara emosi, tapi secara karakternya memang punya kecenderungan gelombang emosi yang aktif gitu. Jadi sangat perlu kesadaran dan yang penting yang sering saya katakan adalah perlu jeda. Gitu ya. Jeda untuk apa? Untuk mengendapkan kalau ada gelombang emosi yang sedang dominan di saat itu supaya tidak mengambil keputusan berdasarkan satu emosi yang sedang dominan. Oke. Karena emosi itu kan sifatnya datang dan pergi. Sedangkan keputusan yang kita ambil konsekuensinya kan harus kita tanggung. Iya, jadi, betul. Jangan sampai yang mengambil keputusan di satu waktu itu emosi tertentu, kemudian ketika emosinya pergi, terus kitanya yang bengong gitu loh. Kemarin kenapa gua ngambil ini ya gitu. Karena yang mengambil keputusan bukan kita kemarin, tapi si emosi itu. Sedangkan emosi itu tidak tetap gitu ya. Jadi memang yang penting adalah perlu waktu untuk mengendapkan, waktu untuk jeda sampai emosinya reda. Jeda sampai reda gitu ya. Di saat sudah bisa mengendapkan, sudah bisa merasakan ini udah jernih.
itu nanti baru bisa melihat ulang hal-hal yang mau diputuskan, yang mau dipilih. Itu pasti nanti akan ada sudut pandang yang berkebalikan ya. Kemarin nggak kelihatan, sekarang iya. jadi kelihatan. Nah, jadi keputusannya jadi lebih objektif, menyeluruh gitu ya. Sehingga jadi lebih tepat. Kira-kira gitu sih. Nah, ini mungkin yang jadi nasihat kebanyakan orang ya. Jangan mengambil keputusan saat emosi gitu ya. Iya, betul. Nah, emosi itu mungkin nggak cenderung kalau emosi marah gitu aja, bukan itu aja definisinya bukan sebetulnya. Cuma emosi yang dilabeli negatif doang ya, yang perlu diambil jeda. Iya, gitu, excitement itu kan juga emosi, gelombang emosi ya. Skeptis banget, itu juga gelombang emosi yang di bawah sebetulnya gitu ya. Betul. Jadi kalau kata orang kan jangan memutuskan di saat marah, jangan membuat janji di saat senang gitu kan. Karena ya itu tadi bukan soal positif atau negatif emosinya, tapi soal intensitasnya. Di mana intensitasnya sedang terlalu. Berarti itu sedang mendominasi. Jadi baik terlalu marah, terlalu semangat, terlalu kecewa, terlalu sedih, terlalu happy. Kalau intensitasnya masih terlalu, itu masih belum objektif. Karena biasanya pada saat terlalu, emosi kita akan mengarahkan kita untuk hanya melihat sesuai dengan emosi yang ada. Kalau emosinya positif, berarti yang dilihat yang positif aja gitu kan. Kayak orang lagi jatuh cinta gitu kan, yang kelihatan bagus-bagus doang. Pada saat nanti cintanya sedang mereda gitu ya, baru kok kelihatan kok gini gitu kan. Begitu juga kalau yang lagi dominan emosi negatif, berarti cenderung yang dilihat hal-hal yang jelek-jelek gitu. Padahal setiap hal itu pasti punya kan sisi plus dan sisi minus. Ketika kita bisa memutuskan dengan melihat seluruh sisi, itu biasanya keputusannya akan jadi lebih tepat. Nah ini kebetulan saya emotional authority ya gitu. Dan waktu Rusi ceritain ini ke saya, relate banget. Karena di sepanjang sejarah hidup saya, itu banyak banget keputusan yang saya ambil tanpa jeda ya? Iya, tanpa jeda dalam posisi emosi yang lagi nyala gitu ya, yang lagi excited banget gitu. Jadi kalau misalnya contoh ada penawaran bisnis datang gitu ya, saya ngelihat wah ini bagus banget gitu ya. Pada saat bagus banget yang dilihat yang positif-positifnya gitu ya. Begitu udah diambil gitu ya, karena excitementnya, jalan baru melihat sisi yang negatifnya. Loh, kok gini. Dan gitu. karena nggak masuk dalam pengambilan keputusan, begitu ketemu jadi kayak cepet ilfil ya. Ya betul. Nah akhirnya begitu Rusi kasih tahu, ambil keputusan pada saat emosimu jernih. Berapa lama? Kamu sendiri yang tahu gitu. Saya sendiri yang tahu kapan emosi itu jernih gitu. Nah ini untuk yang teman-teman emotional authority ya. Buat teman-teman yang inner authority-nya bukan emosional, nanti cara pengambilan keputusannya akan berbeda lagi gitu ya. Nah, akhirnya setelah Rusi kasih tahu gitu ya, kamu tipenya emotional authority, setiap ada hal yang datang, diendapkan dulu. Saya selalu bilang ke orangnya gitu ya, sebentar ya, saya endapkan dulu. Berapa lama saya minta waktu deh gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kalau saya lagi excited, saya mengendapkan dulu dengan tujuan saya bisa melihat begitu emosinya mereda gitu ya, mengendap itu, akhirnya saya bisa melihat ada sisi negatif A, B, C, D, E. Kalau lagi excited kan nggak bisa tuh, nggak kelihatan tuh sisi-sisi negatifnya ya, yang kelihatan yang bagusnya aja gitu. Nah, tapi begitu emosinya mereda bisa melihat sisi negatif yang lain, dan sisi negatif itu saya bisa maklumi gitu kan. Saya bisa, saya bisa berdamai dengan sisi negatif ini, baru go ahead, saya jalan. Nah, itu fungsinya. Kalau dulu, sebelum dijeda, saya nggak bisa lihat sisi negatifnya itu, dihajar aja. Begitu juga dengan kondisi sebaliknya. Pada saat saya mendapatkan sesuatu, gitu ya, ada sebuah penawaran, dan saya skeptis, gitu. Nah, skeptis ini kan juga emosi ya. Saya skeptis, saya tidak bisa melihat sisi positifnya. Nah, emosinya dijeda dulu gitu ya, jeda sampai reda dulu, akhirnya saya bisa melihat loh, kok ada sisi positif A, B, C, D yang tadinya saya nggak lihat karena saya sudah judgement duluan, saya sudah skeptis duluan. Nah,
Dengan kondisi, dengan seperti itu ya, saya sebagai emotional authority, akhirnya keputusan-keputusan yang diambil lebih menyeluruh melihatnya. Kalau awalnya saya melihat dari sisi skeptis, saya bisa lihat positifnya. Begitu juga kalau saya lagi excitement, saya bisa melihat sisi negatifnya. Jadi pengambilan keputusannya itu saya bisa melihat dari sisi positif dan negatif gitu ya. Positifnya jelas saya bisa terima, negatifnya juga bisa saya terima. Jadi pada saat timbangkan dua-duanya ya. Iya, jadi pada saat menjalani perasaannya sudah enak, perasaannya sudah nyaman. Jadi keputusan-keputusannya bukan berdasarkan emosi yang datang dan pergi, tapi berdasarkan kejernihan yang terjadi di dalam diri gitu. Ya. Dan seperti yang kita selalu bilang ya, kalau human design ini kerjanya selalu ke dalam ya. Ke dalam dan juga fitur yang satu itu akan melengkapi fitur yang lain. Nah, di banyak report yang saya buat, saya selalu cantumkan yang penting dalam human design itu adalah ikuti strategi dan inner authority. Jadi kalau kayak Ari tadi kan emotional authority, sedangkan strateginya Ari adalah to inform ya, karena kamu manifestor. Jadi bisa pada saat ada keputusan, dia perlu menginformasikan untuk mengambil jeda. Nanti kalau yang strateginya merespon ya akan bisa dikombinasikan juga dengan emotional authority-nya. Yes. Ya. Jadi pembacaannya holistik ya, menyeluruh ya, berkaitan gitu. Ya. Nah, itu inner authority yang pertama, emosional. Nanti di episode mendatang kita akan bahas inner authority yang lain. Nah, buat teman-teman yang mau lihat gitu ya, mendapatkan pembacaan human design-nya secara komplit, silahkan cek aja di link di description ya, teman-teman ya. Di situ ada beberapa link, ada informasi-informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Jadi cek aja di link di description. Rusi juga udah nulis ebook. Kita ada komunitas bareng juga. Setiap Kamis malam kita ada Zoom, ada webinar gitu ya. Silakan cek aja di description supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap soal human design dan juga perjalanan kembali ke diri. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you, bye-bye. See you.